Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super Express Excellent English Course. Calon pintas terampil berbahasa Inggris. Build up your English without burden. Bangunlah bahasa Inggris Anda dengan penuh percaya diri. Ya. Dengan US Rafiq Revolutionary Method. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita ditanya, ya, diberikan beberapa kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia, nah, mari kita coba memberikan bagaimana bahasa Inggrisnya. Oke. Pertama, saya belum makan. Dalam pengalaman saya mengajar, memberikan tes ini di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di Bali, dan lain sebagainya, ya, di tingkat-tingkat universitas, maka kita dapatkan mahasiswa-mahasiswi kita itu mengatakan, ya, ada yang mengatakan bahwa I don't eat. Ada yang mengatakan I didn't eat yet. I'm not yet eat. Ada yang mengatakan I have not eat. Ada I before eat. Jadi kalau kita kasih 10 orang akan menyatakan bahwa 10 macam dia. Dan biasanya tidak ada yang benar. Pernah saya cobakan kepada 20 mahasiswa-mahasiswi di suatu universitas di Makassar, maka satu pun tidak ada yang benar. Nah, itu pula di Riau, di Jakarta, di Papua, seperti itu. Nah, kalau benar, maka dia hanya satu macam saja. Ya, mengapa terjadi demikian? Ya, karena mereka tidak punya patokan. Dari mana mau mengatakan belum itu? Maka tampil dia dengan kata bantu did, ada kata bantu do, ada kata bantu am. Ya, I didn't eat, I don't eat, I'm not eating, dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada lagi lebih parah, I'm not eaten. Kalau I'm not eaten artinya saya tidak dimakan. Oke, oleh karena itu kita harus tahu dari mana letaknya. Jadi permainan bahasa Inggris itu ada di mana? Permainan bahasa Inggris itu ada di kata bantu. Ya, jadi permainan di kata bantu. Apa kata bantu itu? Misalnya do, does, did, am, are, is, was, were, have, has, can, must, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kita membuat kalimat negatif, kata bantu ditambah not. Oke. Contoh sekali ya. Jadi kalau kita mau mengatakan misalnya saya belum makan, kita harus bisa mengatakan saya sudah makan. Nah, maka seorang mahasiswi di Makassar menyatakan, ya, saya bisa, Prof. Ya. Dia mengatakan I have eaten. Nah, ketika semua mahasiswa mengatakan benar itu, Prof, ya, I have eaten. Oke. Nah, kalau itu sudah benar, tinggal kata bantu yang ada di situ ditambahin not. Nah, maka menjadi I have not eaten.
Jadi saya belum makan. Begitu pula kalau kita mengatakan, apakah kamu sudah makan? Maka dengan metode reversional voice traffic, kita akan mengatakan bahwa kita hilangkan apakahnya itu. Ya, maka menjadi kamu sudah makan. Ya. Seorang mahasiswa lagi mengatakan, oke, saya bisa prof. Ya, silakan. Maka dia mengatakan, you have eaten. Nah, kalau you have eaten ini sudah benar, maka untuk menjadikan kalimat tanya, cukup kata bantunya dipindah ke depan. Maka menjadi have you eaten, sudah jadi apakah kamu sudah makan. Jadi apakah ternyata tidak pakai word. Ya. Apakah di dalam bahasa Inggris itu cukup letakkan kata bantu di depan subjek. Ya. Jadi misalnya, ya. Oke, misalnya, do you eat rice every morning? Apakah kamu makan nasi setiap pagi? Are you eating rice? Apakah kamu sedang makan nasi? Oke. Did you eat rice yesterday? Apakah kamu makan nasi kemarin? Oke. Have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Dan lain sebagainya. Permainannya hanya di situ. Oke. Nah, maka sekarang kita lihat ya, kita pelajari dulu. Kita lihat bahwa permainan bahasa Inggris, gamenya itu ada di kata bantu. Mari lihat kita ke screen kita, ya, kata bantu. Ya, nah, jadi ada di sana terus auxiliaries, ya, kata bantu. Nah, sebelumnya di atasnya ada personal pronouns, kata ganti orang, ya, itu Anda semua pasti sudah tahu. I, saya, you, Anda, kamu. We, kami, kita. They, mereka. Oke, kemudian he, dia untuk laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia untuk binatang atau benda. Nah, maka sekarang kita lihat di bawahnya auxiliaries, kata bantu. Mari kita ucapkan bersama-sama kata bantu itu. Karena permainan ada di kata bantu, maka kita kuasai yang namanya kata bantu. Kita mulai saja ya, bersama-sama. Am, are, is, was, were, do, does, did, shall, will, should, would, can, could, must, need, have, has, had, may. Oke, kata bantu ya. Silakan Anda ulang sekali lagi. Am, are, is, was, were, do, does, did, shall, will, should, would, can, could, must, need, have, has, had, may. Nah, kemudian Anda bisa lihat di situ ya, nanti yang mana pakai do, yang mana pakai does. Jadi ini halaman 1 ini yang paling penting dari seluruh pelajaran yang ada. Ya, Anda lihat di sana. Dan kemudian ada juga di sana singkatan-singkatannya. Ya, sebelum itu misalnya do untuk I, you, we, they, does, he, she, it. Nah, kemudian is, he, she, it, are, you, we, they, am, I, dan lain sebagainya. Kemudian ada singkatan-singkatan, have not, haven't, shall not, shan't, could not, couldn't, would not, wouldn't, dan lain sebagainya. Ya, itu penting. Oke. Ya, nah, kemudian sekarang kita melihat tenses. Nah, kan di sini yang biasa selama ini menjadi masalah.
bagi para pelajar maupun mahasiswa dan orang-orang yang belajar bahasa Inggris. Ya. Nah, padahal seharusnya tenses ini mudah. Ya, oleh karena itu US Rafiq mengajarkan tenses ini sekaligus saja bahwa kita komunikasi di dalam bahasa Inggris yang paling pokok adalah 10 ini saja, 10 kunci, ya, yaitu menyatakan kebiasaan, menyatakan yang sedang berlangsung, menyatakan hendak atau mau, ingin, akan, lampau, sudah sedang, bisa atau dapat, dan harus. Nah, sudah sedang itu maksudnya sudah dimulai sejak masa lampau sampai sekarang masih sedang berlangsung. Misalnya selama 10 menit, selama 2 jam, selama 10 hari, selama 2 tahun, dan lain sebagainya. Oke, nah maka mari sekarang kita bersama-sama kita mulai dengan kebiasaan. Oke, kita baca dulu ya kebiasaan. Ya, mari kita coba bersama-sama. I write a letter every day. Nah, itu artinya tentu Anda sudah tahu. Saya menulis sepucuk surat setiap hari. Oke. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu kebiasaan? Ya, itu kita lihat di bawah kata write itu kita tulis V1 atau verb 1. Ya. Jadi yang menentukan bahwa kalimat itu kebiasaan karena setelah I langsung kata kerja dalam bentuk verb 1. Nah, biasanya kita tahu bahwa itu kebiasaan setelah orang-orang atau lawan bicara kita atau native speaker mengatakan every day, every week, every month. Padahal tidak dari situ. Dari kata kerjanya sudah kita bisa tahu bahwa itu kebiasaan. I write, ya aku biasa menulis. Maka keterangan waktu yang cocok, yang rutin, yang berulang-ulang. Oke? Jadi I write a letter every day. Saya menulis surat setiap hari. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya I eat rice, sudah kita tahu itu bahwa dia bicara kebiasaan. Saya biasa makan nasi. Oke. Nah, kita masuk yang nomor 2. Oke, sedang. I am writing a letter now. Saya sedang menulis surat sekarang. Kalau Anda mau ganti saya sedang minum kopi, maka menjadi I'm drinking coffee. Kalau kita mau mengatakan kamu sedang belajar bahasa Inggris, kamu menjadi you are studying English. Mudah kan? 1 juta Anda punya kalimat sama, banyak kata-kata kerja sama penggunaannya seperti kata write itu. Oke, sekarang kita masuk nomor 3. I'm going to write a letter tonight. Sampai di going to artinya hendak atau mau. Jadi tidak ada kata pergi di situ. Ya. Nah, kalau yang ada yang mungkin bertanya, Pak Rafiq, ya biasanya kan going to artinya pergi. Ya, itu benar. Going to yang artinya pergi, kalau setelah going to sambungannya, lanjutannya keterangan waktu. Misalnya I'm going to the airport. Saya sedang pergi ke bandara. Ya. I'm going to Jakarta. Saya sedang pergi ke Jakarta. Tapi kalau setelah going to sambungannya kata kerja, maka tidak ada kata arti pergi di sana, bahwa artinya hendak atau mau. I'm going to write a letter tonight.
Mungkin ada di antara Anda yang bisa mengganti dengan, ya, saya mau makan nasi goreng. Maka dia menjadi I'm going to eat fried rice. Number 4, I would like to write a letter. Tentu Anda tahu artinya. Saya ingin menulis surat. Kemudian number 5, ada shall or will. Dalam future yang murni, hanya I dan we yang menggunakan shall. Selain itu, menggunakan will. Tapi dalam spoken English or modern English, maka semua subjek bisa menggunakan will. Jadi untuk amannya, kita sepakati saja pakai will. Oke, menjadi I will write a letter tomorrow. Saya akan menulis surat besok. Number 6, I wrote a letter this morning. Dengan menggunakan verb to, maka orang asing atau native speakers sudah tahu bahwa Anda bicara sesuatu yang sudah lewat, yang sudah lampau, ya, dengan menggunakan verb to. I wrote a letter this morning. I came here by motorbike. Saya datang ke sini dengan sepeda motor, walaupun baru baru saja terjadi. Misalnya, I came by motorbike just now. Baru saja sudah masuk lampau. Nah, kemudian number 7, I have written a letter. Ya, dengan have or has, verb 3 kita menjadi sudah. Saya sudah menulis surat. Ya. Number 8, sudah sedang. I have been writing a letter for 25 minutes. Saya sudah menulis surat selama 20 menit. Sampai sekarang masih menulis. Ya, masih menulis. Oke. Nah, kemudian kita lanjut menjadi number 9. I can write a letter today. Saya bisa menulis surat hari ini. Okay, number 10, I must write a letter now. Ya, saya harus menulis surat sekarang. Now, can you change these sentences into negative? Ya, dapatkah Anda merubah kalian menjadi kalimat negatif? Negatif itu mengatakan tidak, dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, maka kita ingat bahwa kalimat negatif kata bantu plus not, ya, or kita mengatakan auxiliary plus not. Okay. Do not, does not, did not, will not, have not, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kita cek dulu dari nomor 1 sampai nomor 10, mana yang ada kata bantunya, mana yang tidak ada kata bantunya dalam kalimat-kalimat berita itu. Oke, nah, kita lihat nomor 1. I write a letter every day. Ada kata bantu apa tidak? Nah, tentu Anda lihat, oh, tidak ada, Pak Rafiq. Kenapa Anda tahu tidak ada? Karena setelah I langsung kata kerja, verb 1. Ya, berarti tidak ada kata bantu. Kalau ada kata bantu pasti sebelum kata kerja. Ya, tidak ada kata bantu. Oke. Number 2. Ada kata bantu? Ada. Am. Number 3. Am. Number 4. Would. Number 5. Shall or will. Okay. Number 6, tidak ada kata bantu. Ya, karena setelah I langsung verb to, wrote. I wrote. Berarti tidak ada kata bantu. Ya. Number 7, have. Number 8, have. Number 9, can. And number 10, must.
Oke, jadi dari 10 ini, ya, dari 10 ini yang tidak punya kata bantu, dari 10 kalimat-kalimat berita ini, ya, yang tidak punya kata bantu hanya 2. Ya, udah tahu yang mana? Ya, nomor 1 kebiasaan, dan nomor 2 yaitu number 6, ya, lampau, ya, ada tidak punya kata bantu, road yang menggunakan. Oke. Nah, jadi dengan demikian kalau Anda dikasih soal 10 suruh jadikan negatif, minimal 6 nomor Anda benar. Ya, karena 6 nomor yang ada apa? 8, ya, 8 nomornya, bukan 6, 8. Ya, itu sudah ada kata bantunya. Tinggal kita ngasih note saja. Oke, nah, tapi kita generasi milenial, ya, kita ingin semuanya kita benar, 100% correct, kan begitu. Oke, maka nah, kita lihat di nomor 1 yang tidak ada kata bantunya. Kata bantu apa yang laku di nomor 1? Maka sudah kelihatan di pojok kanan, the do or does. Oke. Nah, kemudian di nomor 6, lampau, ada di pojok kanan did. Nah, di bawahnya did itu ada kodenya verb 1. Artinya setelah Anda pakai did, ya, tambah not, ya, did not, kalau disingkat didn't, maka kata kerjanya tidak boleh wrote lagi, dia kembali ke verb 1, maka menjadi I did not write. Okay, let's do it together now, ya, from number 1 until 10. Okay, ya, let's begin now. Okay, ya, kita mulai. I do not write a letter every day. Saya tidak menulis surat setiap hari. I'm not writing a letter now. Saya tidak sedang menulis surat sekarang. I'm not going to write a letter tonight. Saya tidak mau menulis surat malam ini. Ya, andai kata menggunakan you are not going to write a letter tonight. Kamu tidak mau menulis surat malam ini. Number 4, I would not like to write a letter. Kalau disingkat, I wouldn't like to write a letter. Okay? Saya tidak ingin menulis surat. 5, I will not write a letter tomorrow. Or I won't write a letter tomorrow. 6, I did not write a letter this morning. Or I didn't write a letter this morning. Number 7, I have not written a letter yet. Oke, kita tambahkan yet supaya lebih sempurna. Sebagaimana lazimnya native speaker menyatakan belum. I have not written a letter yet, or I haven't written a letter yet. Number 8, I have not been writing a letter for 25 minutes. Okay, I haven't been writing a letter for 25 minutes. 9, I cannot write a letter today, or I can't write a letter today. Saya tak bisa menulis surat hari ini. The last one, I must not write a letter now, or I mustn't write a letter now. Saya tidak boleh menulis surat hari ini. Jadi must artinya harus, mustn't
bukan tidak harus artinya, tetapi tidak boleh, larangan keras. I mustn't write a letter now. Saya tidak boleh menulis surat sekarang. You mustn't go to Jakarta today. Kamu tidak boleh pergi ke Jakarta hari ini. Okay, everybody, isn't it easy? Yeah, of course, it's very easy. Ya, hanya kata bantu ditambah not menjadi negative. Now, can you change those sentences into question? Ya, menjadi kalimat tanya. Syaratnya kalimat tanya apa? Letakkan kata bantu di depan subjek. Di depan I kita pasang kata bantu. Oke? Ya, dan terjemahnya menjadi apakah? Ya, kita mulai dari nomor 1. Do I write a letter every day? Apakah saya menulis surat setiap hari? Am I writing a letter now? Apakah saya sedang menulis surat sekarang? Am I going to write a letter tonight? Apakah saya mau menulis surat malam ini? Dan seterusnya. Oke, sekarang kita ganti lagi ya I-nya dengan you, karena lazimnya kita bertanya kepada lawan bicara kita tentang dia, tentang yang bersangkutan. Maka kita ganti I-nya dengan you ya, dari nomor 1. Kita mulai. Do you write a letter every day? Nomor 2, karena you maka ya, kalau tadi I am, kalau you maka you are. Oleh karena itu R-nya yang pindah ke depan. Ya. Are you writing a letter now? Apakah kamu sedang menulis surat sekarang? Are you going to write a letter tonight? Apakah kamu mau menulis surat malam ini? Would you like to write a letter? Apakah kamu ingin menulis surat atau inginkah kamu menulis surat? Okay. Will you write a letter tomorrow? Apakah kamu akan menulis surat besok? Okay. Kemudian kita masuk number 6. Did you write a letter this morning? Apakah kamu menulis surat tadi pagi? Did you write a letter just now? Apakah kamu menulis surat baru saja? Did you write a letter last night? Apakah kamu menulis surat tadi malam? 7. Have you written a letter? Apakah kamu sudah menulis surat? 8. Have you been writing a letter for 25 minutes? 9. Can you write a letter today? And the last one, must you write a letter now? Apakah kamu harus menulis surat sekarang? Atau haruskah kamu menulis surat sekarang? Oke, itu question A, yang jawabnya yes or no, karena terjemahnya apakah. Yes or no. Maka sekarang kita buat question B yang menggunakan question word, kata tanya. Misalnya Anda mau menggunakan kata tanya di mana? Apa bahasa Inggrisnya di mana? Oke. Tentu Anda tahu ya, where ya, atau where ya. Oke. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke. Where do you write a letter every day? Number 2. Where are you writing a letter? Where are you going to write a letter tonight? Where would you like to write a letter? Where will you write a letter tomorrow? Where did you
write a letter this morning? Where did you write a letter just now? Where did you write a letter last week? Okay, number 7. Where have you written a letter? 8. Where have you been writing a letter for 25 minutes? Where can you write a letter today? Di mana kamu bisa menulis surat hari ini? Where must you write a letter now? Di mana kamu harus menulis surat sekarang? Okay, let's change the question word where with a question word what. Ya, what artinya apa yang. Oke, kita mulai dari nomor 1. What do you write every day? Apa yang kamu tulis setiap hari? Jawabannya jadi a letter, mungkin a proposal, mungkin an announcement, sebuah pengumuman, dan lain sebagainya. Okay? Number 2. What are you writing? 3. What are you going to write tonight? Apa yang Anda mau tulis malam ini? What would you like to write? What will you write tomorrow? What did you write this morning? What have you written? What have you been writing for 25 minutes? What can you write today? What must you write now? What must you write tonight? What must you write tomorrow? Oke. Sekarang setelah kita menyatakan apa yang kamu tulis, apa yang sedang kamu tulis, apa yang mau kamu tulis, dan lain sebagainya, sampai apa yang harus kamu tulis, maka sekarang kita mencoba mengganti kata menulis itu dengan kata melakukan. Jadi kita mengatakan apa yang kamu lakukan. Tadi kita mengatakan apa yang kamu tulis. Sekarang apa yang kamu lakukan. Maka untuk itu kita buang saja kata write a letter. Keseluruhan itu kita ganti dengan kata kerja do, did, done. Artinya melakukan. Oke? Maka kita mulai dari nomor 1. Ya, tadinya kita mengatakan what do you write every day, maka menjadi write-nya kita buang, ganti dengan kata kerja do. What do you do every day? Number 2, dari what are you writing menjadi what are you doing now? Okay. Number 3, what are you going to do tonight? 4, what would you like to do? 5, what will you do tomorrow? 6, what did you do this morning? 7, what have you done? 8, what have you been doing for 25 minutes? What can you do today? What must you do now? Okay, everybody. Ya. Jadi kita sudah mengatakan apa yang kamu lakukan, apa yang sedang kamu lakukan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian mungkin ada kegelisahan Anda. Anda ingin menulis, ya, ingin menulis, takut lupa nanti. Ya, itu sudah ada. Apa yang sudah Anda lakukan tadi, perubahan-perubahan itu sudah ada di halaman 2. Ya. Ya. Nah, kita lihat
Ini conversation 1. Nah, di conversation ini ada sejak awal dari A yang pertama, what do you do? Maka di A yang terakhir, what must you do? Jadi seluruhnya sudah ada di sini. Bahkan di sini diberikan cara menjawabnya. Jawaban-jawabannya dengan kita menggunakan satu kata kerja pokok, yaitu swim in the sea, berenang di laut. Oke? Nah, jadi di sini ingin saya tunjukkan kepada Anda semua bahwa di pola tanya tulis itu sudah ada cara jawab kita. Jadi kita tidak mengarang sendiri. Ya, kita lihat ya. Dari pertama, what do you do every week? Do yang di depan itu kata bantu sebagai indikator pertanyaannya kebiasaan. Do yang di belakang kata kerja, artinya melakukan. Jadi Anda menanyakan apa yang Anda lakukan setiap minggu. Maka jawabannya tentu kebiasaan juga menggunakan verb one. Jadi ketika turis itu menanyakan kebiasaan, ketika native speaker mengatakan kebiasaan jawaban kita, maka kebiasaan juga. I swim in the sea. Anda sudah tahu swim ya, swim, swam, swam. Verb 1, verb 2, verb 3. Jawabnya I swim in the sea. Saya berenang di laut. Berikutnya, what are you doing? Ada be dan ing dalam pertanyaannya, maka jawabannya menggunakan be dan ing. I'm swimming in the sea. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang berenang. Berikutnya, what are you going to do? Ya, dia menggunakan be going to, artinya mau. Kita jawab dengan be going to. I'm going to swim in the sea. Begitu pula seterusnya. What would you like to do? I would like to swim in the sea. What will you do tomorrow? Apa yang akan Anda lakukan besok? I will swim in the sea. What did you do yesterday? Apa yang Anda lakukan kemarin? Dia menggunakan did, arti lampau. Maka jawabannya menggunakan verb to. I swam in the sea. Saya berenang di laut. What have you done? Plural have, verb 3. Maka jawabannya juga have dan verb 3. I have swam in the sea. What have you been doing for 2 hours? I have been swimming in the sea. What can you do today? I can swim in the sea. What must you do now? I must swim in the sea. Oke? Nah, misalnya kita ganti ya. Anda coba ganti jawabannya. Dari swim in the sea, misalnya kita mengatakan drink tea, minum teh. Drink, drank, drunk. Ya, kita mulai dari nomor 1. What do you do every week? I drink tea. What are you doing? I'm drinking tea. What are you going to do? I'm going to drink tea. What would you like to do? I would like to drink tea. What will you do tomorrow? I will drink tea. What did you do yesterday? I drank tea. What have you done? I have drunk tea. What have you been doing for 10 minutes?
I have been drinking tea. What can you do today? I can drink tea. What must you do now? I must drink tea. Okay, ladies and gentlemen. Yeah. Now, let's see the keys. Yeah, 10 keys of communication. Yeah, see the screen. Yeah. Ya, oke. Nah, kita lihat di sini. Oke, kuasai 10 kunci komunikasi ini. Begitu Anda kuasai 10 kunci komunikasi ini, maka Anda bisa bicara apa saja di dalam bahasa Inggris. Ya, hal yang pokok-pokok dalam komunikasi kita sehari-hari. Oke, ya. Kita baca ya, kita kuasai. Pertama, kebiasaan, verb 1. Sedang, be, verb 1 ing. Di be-nya bisa am, bisa are, bisa is, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, be-nya am. Kalau subjeknya you, we, they, maka kita menggunakan are. Kalau subjeknya he, she, it, atau nama orang, nama jabatan, maka kita pakai is. Oke. Nah, jadi number 3, hendak or mau, be, going to. Number 4, ingin, would, like to. 5, akan, will. Nah, Anda hafalkan dulu 5 itu. Ya, 5 kuasai. Kebiasaan, verb 1, sedang, be, verb 1 ing, hendak mau, be, going to. Kan? Ingin, would, like to, akan, will. Oke, caranya bagaimana? Ya, pertama, ya, Anda lakukan, Anda tutup pola-polanya itu. Jadi verb, be, verb 1 ing Anda tutup. Kelihatan cuma tulisan kebiasaan, sedang, hendak, mau, ingin, akan. Ya, jadi nanti ada kebiasaan verb 1, sedang, be, verb 1 ing, hendak, mau, be, going to, ingin, would, like to, akan, will. Nah, setelah itu jadi, maka kita balik. Yang kita tutup dengan tangan kiri biasanya, ya, tulisan kebiasaan, sedang, hendak, mau, ingin, akan. Maka kita akan mulai verb 1, kebiasaan, be, verb 1 ing, sedang, be, going to, hendak, mau, would, like to, ingin, will, akan. Oke, nah setelah itu kita kuasai dengan baik, nah, kita melangkah nomor 6 sampai 10, kunci ke-6 sampai ke-10. Lampau, verb 2. Sudah, have, has, verb 3. Sudah sedang, have, has, been, verb 1 ing. Bisa, can, harus, must. Oke. Nah, setelah itu cara yang tadi lagi dipakai. Nah, kita tutup kunci-kuncinya itu. Yang kita lihat tulisan lampau, sudah sedang, bisa, harus. Itu jadi lampau verb 2, sudah, have, has, verb 3, sudah sedang, have, has, been, verb 1 ing, bisa, can, harus, must. Kemudian kita balik. Nah, yang kita lihat ya, cuma tulisan ya, kita tutup tulisan lampau, sudah sedang, bisa, harus. Ya, kita mulai verb 2, lampau, have, has, verb 3, sudah, have, has, been, verb 1 ing, sudah sedang, can, bisa, must, harus. Nah, sesudah itu kita gabung keseluruhan. Ya, kan mudah dong. Kita gabung keseluruhan, maka kita akan melihat kebiasaan, verb 1, sedang, be, verb 1 ing, hendak, mau, be, going to,
ingin, would like to, akan, will. Lampau, to, sudah, have, has, verb 3, sudah, sedang, have, has been, verb 1a. Bisa, can, harusnya. Jadi Anda akan senang sekali digunakan bahasa Inggris dengan penuh percaya diri, dengan menguasai 10 kunci komunikasi ini. Maka kuasai, ya, hafalkan ini. Ya, mulai hari ini kita berdasarkan itu kita buat kalimat-kalimat kita secara disiplin. Ya, maka native speaker akan mudah menangkap maksud-maksud Anda. Persis seperti yang Anda maksudkan, yang keluar, yang expression Anda itu. Nah, begitu pula ketika mereka menyatakan itu, kita menangkap dengan baik apa yang dinyatakan oleh native speaker itu. Okay? Yeah. I think that's all for today. Okay? Goodbye. May God bless you wherever you are. How I missed her, how I missed her, how I missed my Clementine. But I kissed her little sister, I forgot my Clementine.